Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini aku mau cerita tentang satu bisnis case yang menurutku sangat-sangat challenging. Kemarin juga alhamdulillah nggak lolos. Mungkin kalau aku lolos, aku nggak akan siap mempresentasikannya karena memang rumit sekali. Cuman aku baru belajar betapa sulitnya membuat orang setia dengan satu aplikasi yang sifatnya itu membership gitu. Nah, kalau teman-teman perhatiin, zaman sekarang itu kan membership nggak terbatas pakai kartu atau pakai stiker ya, eh, yang fisik lah. Sekarang tuh serba digital. Nah, ada beberapa kendala yang dialami oleh Alfamart, keluarganya Alfa ini. Mereka punya aplikasi namanya Alpha Gift. Itu ada dua masalah, guys. Pertama itu usernya pada pasif, terus juga yang install tuh makin dikit. Nah, itu gimana tuh cara naikinnya? Nah, aku pribadi emang sempet ngelakuin apa ya, penjajakan di pasar gitu ya. Gimana sih POV Alpha Gift dari kasirnya, dari konsumennya, dan juga dari case-nya. Dari case-nya, si Alpha Gift itu memang segmentasinya tuh menengah ke atas. Sedangkan kalau kita lihat di media sosialnya, itu kan kebanyakan yang pakai Alpha Gift kan menengah ke bawah ataupun menengah kayak gitu. No offense, tapi memang cukup menantang ya ketika kita sadar juga Alpha ini aplikasinya banyak banget kayak gitu. Jadi aku bingung sebenarnya fokusnya di mana sih gitu ya. Kalau teman-teman notice di App Store atau Play Store tuh ada dua. Ada Alpha Gift, ada Alpha Kering, dan lain-lain kayak gitu ya. Gitu guys. Jadi apa sih gunanya Alpha Gift? Sebenarnya kalau di case yang dikasih, Alpha Gift itu akan membidik teman-teman yang kaya ini, yang mungkin tinggal di perumahan dan lain-lain, supaya mereka itu suka belanja lewat online aja. Sedangkan kalau aku pikirannya orang kaya, itu kan otomatis produk-produk mereka kan juga impor. Nah, apakah di Alfamart itu atau di Alfamidi ada barang impor? Paling kan cuma sekian persen kan, karena sebutannya itu pasar minimarket ya. Jadi nggak akan yang dijual tuh nggak akan yang terlalu sophisticated itu, kecuali yang si Alfa Fokus itu barang-barang kayak di farmers market, kayak di ranch market itu kan impor semua. Nah, aku nggak tahu kok, nggak dong ya sejak awal aku udah kayak ngangong nih kalau memang si company-nya udah bilang segmentasi pasarku X, terus juga brandingku X, itu sebenarnya aku nggak punya andil. Aku cuma punya andil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka offer ke aku. Nah, itu jadinya aku bingung, aduh gimana ya cara mengendalikan hal yang tidak bisa dikendalikan kayak gitu. Nah, berikutnya ini juga ada informasi tentang slogannya mereka yaitu gercep tanpa batas. Ini juga cukup problematik. Kenapa? Karena memang setiap keluhan yang ada di aplikasi ataupun di medsos itu selalu aja banyak yang kayak, aduh aku ordernya hari ini nyampenya kapan nggak tahu. Padahal aku juga di Jogja ya, sering sih ngeliat supir Alfa Gift tuh mondar-mandir. Cuman aku kayak nggak tahu apa sih kendalanya. Apakah em, pengirimnya itu nggak segercep itu? Ataukah mungkin kalau aku bayanginnya, ya mungkin orang-orang udah lebih prefer GoSend ya daripada pakai Alpha Gift. Kayak gitu sih. Cuman kan Alpha Gift ini memang gunanya kan untuk membuat konsumen tuh biar nggak pindah ke lain hati. Cuman ada beberapa tantangan. Nah, ini ada keunggulannya nih, ada nggak pakai ongkir bener, nggak pakai lama dan nggak pakai ribet nih. Cukup perlu ditelisik lagi ya, karena memang katalognya banyak barang yang kosong, terus juga mungkin kalau teman-teman lihat UI UX-nya mungkin agak kurang fleksibel ya atau mudah dalam menerima informasi yang ada di aplikasi itu. Entah kenapa, mungkin apa copywritingnya kurang rapi atau aku yang gampang terdistraksi. Nah, teman-teman silakan kalau jadi bisnis case harus lihat platformnya langsung kayak gitu. Gitu ya guys. Nah, terus juga nih backgroundnya banyak intinya bisnis-bisnis yang udah digitalisasi pakai aplikasi, cuman PR-nya itu banyak kayak gitu ya. Nah, ini kita ngelakuin banyak hal, yaitu brand audit dulu, dari citranya apakah sebenarnya sejajar. Nah, kalau tadi aku udah ngejelasin, udah nggak nyambung sebenarnya, cuman karena aku maksa, ya udah, aku cuma nyaranin beberapa hal yang bisa aku kendalikan. Nah, pertama, aku tuh nyaranin Alpha Gift untuk menguatkan brand key message kayak dengat, hangat, dan cepat. Karena kalau cepat itu kan sebenarnya udah dijual banyak platform ya. Dan dekat hangat tuh dapat dari mana? Karena aku lihat memang interaksinya Alfamart ini sama mitranya emang cukup baik sih di Instagram. Itu akan memberikan kesan kayak, Alfamart tuh supirnya udah on time, udah friendly sama kita, terus juga platformnya tiap hari ngerti apa yang kita butuh. Itu kan menggambarkan kata kerja dekat hangat gitu kan. Kata sifat dekat hangat gitu kan. Cepat tuh nanti pas akhir. Kayak gitu. Terus juga brand inventory itu em, kalau teman-teman lihat poster Avagif aku kayak nggak langsung nyambung, nggak tahu kenapa. Itu tuh sebenarnya apa sih? Apa itu ke Alpha Given? Aku ngiranya kayak
ya bagi-bagi hadiah kan. Nah, ya nggak sih? Kayak pas dengar Alpha Gift ya bagi-bagi hadiah gitu kan. Nah, itu harus dikoreksi teman-teman silakan cari strategi-strategi lain gitu ya. Nah, dari sekian pertanyaan, ada 7 pertanyaan tuh yang ada di case, kita ngerangkum bagaimana Alpha Gift dapat memperoleh lebih banyak user, meningkatkan tingkat konversi pengguna, dan mempertahankan pengguna yang sudah ada untuk meminimalkan churn and lapse. Churn and lapse itu istilahnya kayak apa ya, orang-orang yang ghosting dari aplikasi gitu. Nah, terus menjadikan bisnis ini berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, habis itu ini ada segmenting and targeting. Sebenarnya kita nyaranin kalau Alpha Gift ini bisa ke affordable dan pet friendly karena jelas-jelas produk yang ada di Alfamart, Alfamidi ya itu emang affordable bukan luxury. Jadi buat target pasar sendiri ya juga untuk menengah ke bawah kayak gitu sih. Nah, terus buat kompetitor nanti aku akan cek di bawah juga, SWOT juga. Nah, ini hasil Google Form-nya memang banyak orang-orang yang nggak pakai Alpha Gift. Meskipun memang setiap di kasir memang maksudnya bilang ada member nggak tinggal input aja nomor telepon itu gampang sebenarnya. Cuman kayak apa ya nggak berbekas gitu loh di hati orang. I don't know itu gimana caranya. Ya udah kita akhirnya pakai strategi marketing lagi. Gimana caranya orang itu kita buat customer journey dari awal mereka ngeh sama Alpha Gift sama mereka itu setia. Nah, gimana cara ngejangkau target pasarnya itu pertama kita pakai iklan yang apa yang arah ke SDGs karena kan memang di case-nya kan dijelasin tentang dunia berkelanjutan ya. Ya udah, apa sih yang membuat orang-orang tuh tertarik dengan dunia keberlanjutan? Itu kan aspeknya banyak. Ada aspek penguatan gender, peran-perannya, terus juga ada lingkungan. Ya udah kalau udah masa sorry ya, gue nyinyir ya. Tapi lingkungan yang di offer sama Alpha Gift itu pakai motor listrik buat operasionalnya. Cuman katanya motor listriknya ada masalah yang ya nggak bisa dong. Jadi kalau emang belum bisa green, kalau belum bisa idealis, setidaknya bisa menyiarkan values-values keberlanjutan lain, misalnya gender equality, yaitu dengan misalnya menonjolkan pengusaha wanita, kayak gitu. Jadi iklannya tuh kayak nge-highlight pejuang-pejuang wanita ini tuh bakal apa ya dia kebantu banget sama adanya Alpha Gift kayak gitu. Terus juga optimalisasi media sosial itu pakai BA. Jadi kita bakal sasar influencer-influencer yang suka beli barang-barang di minimarket ya. Misalnya kan ini ada barang sembako. Kayak gitu sih. Terus juga ada X itu kayak storytelling apa ya yang komunikatif secara dua arah kayak gitu. Terus kalau buat YouTube paling collab sama influencer yang dia juga bahas tentang daily life gitu, entah apa ya pencerita drama ataupun yang lain, tapi dia tuh caper gitu loh, kayak tiap hari tuh ada aja cerita-ceritanya gitu, entah gibahan dia sendiri atau gibahan orang lain. Nah, terus ini juga ada act, itu gimana cara mengajak target pasar untuk bertindak atau bersegera mengikuti program promosi Alpha Gift dengan kami tertentu. Nah, kalau emang mau cepet, kayaknya dia bisa cari perhatian sih dengan cara menaruh barang dari UMKM Green gitu. Karena aku lihat kalau di daerah-daerah, kalau di Jakarta sih jarang ya. Kalau di daerah tuh kayak Jogja, Bali itu, dia ada rak tersendiri buat produknya UMKM lokal. Nah ini kayaknya bagus sih kalau misalnya dia bisa collab sama pengusaha daur ulang kayak gitu. Nah terus juga ini cara konversi strategi bisnis menjadi income dengan segera gamifikasi. Jadi lebih membuat orang tuh candu, biar mereka dapat points, itu ada games yang tersendiri gitu. Terus juga ada aktivasi live shopping. Kita setuju dengan adanya live shopping. Meskipun hanya minimarket ya, tapi seenggaknya kayak bisa membangun hype gitu ya di media sosial. Terus ini juga ada tahapan berikutnya itu engage, ada Alpha Gift Affiliate. Jadi kita adain kayak afiliator ya, dutanya Alpha Gift. Mereka dikasih misi untuk ngejemput beberapa user baru, terus juga maintain komunitas yang mereka udah bangun, ataupun berikutnya tuh mereka harus mengatur komunitasnya gitu kan. Nah nanti kalau udah, mereka nanti bakal dapat hadiah dari misi-misinya itu. Terus juga ini lebih ke penguatan CSR sebenarnya Alpha Give Back to Community. Jadi ini ada program bank sampah aja. Mungkin di setiap gerainya tuh dibuat nanti kayak gerai pengumpulan pemilahan sampah gitu ya. Gitu sih. Oke, jadi kalau untuk implementasi strateginya banyak banget yang bisa kita jabarkan. Kurang lebih dalam 3 tahun tuh dapat habisnya 0,5 M. Tapi ini memang tergantung dari apa ya beban yang mereka pengen pakai gitu. Kita fleksibel kira-kira mau ngeluarin segitu atau enggak gitu. Untuk realisasi, risiko mitigasi, KPI, sama strategi tambahan bisa dilihat di link ini. Kayak gitu. Nah, kesimpulannya memang
kita nggak bisa mengatur Alfamidi mau mikirin seperti apa. Cuman kalau misalnya kita udah bergerak buat strateginya, otomatis sejak awal itu hal yang prinsipal kayak values, terus juga eh apa ya brand key message-nya, segmentasi pasar itu harus jelas. Anehnya kasir-kasir Alfamart sendiri aja nggak tahu kalau Alfagift itu buat menengah ke atas. Jadi bener-bener apa ya nggak sinkron gitu sejak awal. Nah itu mungkin dari POV aku yang kurang ilmu juga. Tapi setelah melihat emang Alfamart itu bukan untuk menengah ke atas, kecuali ada Alfa apa ya? Kayaknya aku pernah di Jakarta tuh dia Alfanya tuh lebih classy ya. Dia dijadiin cafe juga. Tapi dia nggak jual barang impor kayak Range Market nggak. Gitu sih. Nah ini ada beberapa lampiran teman-teman bisa lihat. Sekiranya ada yang mau esainya boleh banget kontak aku di azra3dewi@gmail.com. Kayak gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.